Orang mau bayar pajak kenapa malah disuruh coding? Lu fix lah web elunya. Mau banget. Halo rekan-rekan semua, kali ini di bulan Maret, di bulan puasa, di bulan ketiga peluncuran Cortex, saya masih akan membahas tentang Cortex yang belum ada ujungnya. Dilansir dari mediusnews.com dalam berita yang berjudul IWPI laporkan Cortex ke KPK, Dirjen Pajak malah sarankan pakai Notepad++ untuk XML. Wajib pajak bingung. Di tengah ramainya perdebatan mengenai kegagalan Cortex, akun resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kring Pajak justru memberikan saran yang mengejutkan. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Kring Pajak menyarankan wajib pajak yang mengalami kendala teknis untuk mengedit file XML menggunakan aplikasi Notepad++. Bagi yang belum tahu mengenai aplikasi Notepad++, Notepad++ adalah perangkat lunak penyunting teks dan kode sumber yang gratis dan open source. Notepad digunakan untuk pengedit file dengan format PHP, HTML, TXT, maupun XML seperti template file yang digunakan oleh aplikasi Cortex. Namun, saran tersebut sontak menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan mengapa wajib pajak harus melakukan pengeditan secara manual menggunakan Notepad++. Sebagaimana diketahui, keluhan wajib pajak pada saat awal peluncuran Cortex bahwa sistem yang menghabiskan anggaran lebih dari 1,3 triliun rupiah ini seharusnya sudah berfungsi dengan baik tanpa memerlukan intervensi dari pengguna awam. Nah, kita semua tahu bahwa pembuatan aplikasi Cortex nominalnya sangat fantastis. Dan kini ketika ada kendala teknis pada aplikasi tersebut, malah wajib pajak sendiri yang juga kerepotan untuk mengedit file XML secara mandiri. Jadi, kira-kira hal yang wajar bukan ya kalau misalnya banyak sekali netizen di sosial media yang protes terkait Cortex. Contohnya ada salah satu pengguna media sosial akun X, Himel969, mengeluhkan saran Dirjen Pajak tersebut yang diunggah pada akun X tersebut. Orang mau bayar pajak kenapa malah disuruh coding? Lu fix lah web elunya. Mau banget. Gua udah bayar pajak mahal buat lu orang, malah lu suruh coding lagi pas bayar pajaknya. Wow, itu kata netizen di akun X ya, bukan kata saya. Menimpali keluhan itu, layanan Care Pajak Official pun memberi balasan yang dikirim dari akun @yuke18. Hai Kak, untuk pengecekan kendala yang terjadi mohon segera buat laporan di layanan WhatsApp kami biar bisa dibantu secepatnya WA ke nomor yang tertera. Terima kasih. Tulis dari akun layanan DJP kepada akun @yuke18. Sementara, seorang wajib pajak lainnya menyebutkan, ini sangat absurd. Seharusnya sistem Cortex ini mempermudah wajib pajak, bukan malah menyuruh mereka mengedit file sendiri, ujar anggota IWPI yang enggak disebut namanya. Kendati demikian, pakar informasi teknologi dan spesialis data dari PT Enigma Solusi Negeri, Erik Karya, mengatakan penggunaan XML sebagai format utama dalam sistem Cortex sudah usang dan tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi modern. XML itu seperti lemari pakaian yang terlalu banyak label di setiap baju, boros ruang, dan sulit dibaca. Dunia sudah beralih ke JSON yang lebih ringkas dan efisien, ucap Erik. Erik menambahkan bahwa kompleksitas XML seringkali menjadi penghambat dalam pemrosesan data dan integrasi dengan sistem lain. Sebagai gantinya, JSON kini lebih banyak digunakan dalam sistem modern karena lebih sederhana, mudah dibaca, dan lebih cepat diproses oleh komputer. Jika sistem Cortex ini memang dikembangkan dengan anggaran sebesar itu, mengapa masih menggunakan pendekatan yang sudah mulai ditinggalkan, tambahnya. Nah, bahkan menurut pakar IT PT Enigma Solusi Negeri Erik Karya pun mengatakan kalau ternyata format XML sudah tidak lagi relevan dalam perkembangan teknologi modern. Diibaratkan olehnya seperti sesuatu yang tidak ringkas dan jauh dari kata efisien. Hal ini menjadi suatu kelemahan juga pastinya dan sekaligus menambah catatan buruk dari aplikasi Cortex. Seperti yang kita ketahui sejak awal munculnya aplikasi ini, sudah cukup banyak masalah dari Cortex. Respon dari akun resmi Dirjen Pajak di sosial media ini yang menyarankan wajib pajak untuk mengedit
file XML dengan Notepad++ pun bisa jadi dianggap hal yang negatif bagi sebagian besar wajib pajak. Ditambah lagi, ternyata XML merupakan format yang sudah ketinggalan zaman. Di samping itu, praktisi hukum pajak Dr. Alessandro Rey menilai bahwa kegagalan Cortex bukan hanya sekedar masalah teknis, namun juga berdampak serius pada ekonomi dan bisnis di Indonesia. Menurutnya, berbagai malfungsi dalam sistem ini telah menyebabkan kendala dalam penerbitan faktur pajak yang berpotensi menghambat transaksi bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Ketika faktur pajak tidak bisa diterbitkan, maka transaksi tidak bisa berjalan. Ini bisa merugikan dunia usaha dan menimbulkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak menerbitkan faktur sesuai aturan paparnya. Lebih lanjut, Rey juga mengingatkan bahwa penggunaan Cortex dapat menimbulkan resiko pidana pajak jika ada kebocoran data wajib pajak. Hal ini berpotensi melanggar pasal 34 ayat 1 junto pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Di sisi lain, IWPI telah resmi melaporkan adanya dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan aplikasi sistem administrasi pajak Cortex ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mengingat proyek yang menelan biaya cukup fantastis yaitu lebih dari 1,3 triliun, diduga mengalami berbagai permasalahan teknis hingga menyebabkan kerugian bagi para wajib pajak. Di sisi lain, Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI telah resmi melaporkan adanya dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan aplikasi sistem administrasi pajak Cortex ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mengingat proyek yang menelan biaya cukup fantastis lebih dari 1,3 triliun ini diduga mengalami berbagai permasalahan teknis hingga menyebabkan kerugian bagi para wajib pajak. Ketua Umum IWPI, Rinto Setiawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek Cortex yang berlangsung pada tahun anggaran 2020 hingga 2024. Laporan tersebut diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat atau Dumas 2 KPK. Kami hari ini melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan Cortex. Sistem ini memakan anggaran lebih dari 1,3 triliun, tetapi hingga kini masih banyak mengalami malfungsi, ujar Rinto dalam keterangannya. IWPI telah menyiapkan 4 alat bukti untuk mendukung laporan ini, termasuk dokumen resmi, bukti petunjuk dari berbagai pemberitaan media, tangkapan layar error aplikasi Cortex, serta saksi dan ahli yang siap memberikan keterangan jika diperlukan. Menurut Rinto, indikasi awal terjadinya dugaan korupsi ini terlihat dari tidak berfungsinya berbagai fitur dalam aplikasi yang seharusnya sudah beroperasi sejak 1 Januari 2025 setelah diluncurkannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024. Bahkan, Dirjen Pajak akhirnya menerbitkan keputusan 2004 tahun 2025 yang menyatakan bahwa sejumlah wajib pajak tertentu masih diperbolehkan menggunakan sistem lama akibat permasalahan yang terjadi pada Cortex. Ini sangat janggal. Seharusnya Cortex yang diklaim lebih canggih ini diprioritaskan bagi wajib pajak besar, tetapi justru mereka diperbolehkan kembali ke sistem yang lama, ucap Rinto. Sementara itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh IWPI. Nanti akan dinilai dan ditelaah terlebih dahulu. Kami akan melakukan proses pengumpulan bahan keterangan atau pool bucket sesuai prosedur yang berlaku, ungkapnya. Dengan anggaran yang begitu besar dan berbagai permasalahan yang masih muncul, publik kini menanti langkah selanjutnya dari KPK dan pemerintah untuk menyikapi dugaan korupsi proyek Cortex. Sementara itu, wajib pajak hanya bisa berharap aplikasi yang seharusnya mempermudah mereka tidak justru semakin memperumit proses pelaporan pajak di Indonesia. Sekian video kali ini. Jangan lupa like apabila kalian setuju dengan video ini, komen apabila memiliki pendapat lain, dan subscribe untuk video selanjutnya.